Racikan ramuan herbal ini, ramuan alami ini saya temukan secara tidak sengaja lewat teman, dan kemudian saya aplikasikan. Ternyata memang benar terbukti, bos. Itu di sana, itu kadang oksigen itu tak matiin, tapi pasokan oksigen itu banyak, bos, di dalam kolam ini. Dan juga airnya juga cenderung dia lebih bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar, bos? Balik lagi bakal peternak. Ini persiapan untuk konten berikutnya. Kita tunggu aja bakal jadi apa nih ya. Khusus kali ini kita akan membahas tentang segmen kolam ikan nila ya. Jadi ini di halaman rumah saya, bos. Di halaman rumah saya ini saya buat 2 buah kolam terpal ukuran 2x1. Nah, awal saya membangun ini dengan banyak kegagalan, banyak kesalahan yang saya lakukan. Akhirnya saya baru ketemu sebuah racikan yang membuat kos biaya perawatan, kemudian tingkat kematian dari ikan nila yang saya pelihara ini mulai perlahan-lahan mulai ketemu solusinya. Nah, biasanya, bos, para peternak nila di kolam itu kendalanya adalah pada kos pakan, apalagi kalau nila ini terhitung lumayan lama ya masa panennya. Nah, kalau kita berpatokan pada pakan pabrikan pasti tekor, bos. Dimana-mana peternak pasti begitu. Nah, ini kemarin saya baru selesai panen ya, lumayan lah, bos, buat nambah-nambah uang belanja. Dan perlu diketahui selama masa panen itu saya baru menghabiskan sekitar 20 kilo pakan selama kurang lebih sekitar 7 bulan kalau nggak salah ya. Panen kemarin hasilnya 1,3 kilo ya, kurang lebih seperti ini semua, bos. Ini saya sisain untuk indukan. Jadi di sini ada kurang lebih 50 ekor dan yang di sana juga ada kurang lebih 50 ekor. Ya, untuk bakal indukan lagi. Jadi biar dia berkembang, nantinya saya nggak perlu beli bibit lagi. Ya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini adalah ganti air ya, masalah berikutnya nih, masalah ganti air. Jadi bayangin, bos, ini kalau nggak salah ukuran 2x1 dengan tinggi sekitar 70 cm. 70 cm itu sekitar 1 kubik lebih. Bayangin berapa harus kita tagihan air kita bayar tiap bulan. Bisa ngomel orang di rumah, bos. Nah, tetapi dengan solusi yang saya temukan, alhamdulillah ini nggak pernah ganti air. Kemarin terakhir ganti air itu waktu panen aja ya, waktu panen, dan air ini bening, bos. Dan bisa dilihat biasanya kalau ikan nila itu kita buka begini, biasanya dia berebutan pengen makan ya kan. Dan ini terbukti enggak. Kenapa? Nah, itu tadi solusi pakan, karena dia memakan plankton yang tumbuh di dasar maupun di dinding kolam terpal ini tadi. Nah, yang mau saya bicarakan hari ini adalah bagaimana kita menumbuhkan plankton itu tadi. Nah, sebenarnya jujur gini, bos, saya ini kan sesuai basic utama dari bakal peternak ini kan sebenarnya ternak ayam kampung. Ini hanya segmen tambahan saja, bos, kolam nila ini. Saya niatnya sih sebenarnya ini mau saya tanam buat budidaya azolla ya. Tapi kita lihat nanti lah. Saya baru cari-cari bibitnya dulu. Mudah-mudahan nanti bisa kita budidaya di sini ya. Lumayan, bos, 2 kolam. Jadi kembali lagi, apa yang saya lakukan untuk menumbuhkan plankton itu yang paling penting, bos. Jadi terus apa juga kegunaan lain dari racikan ini? Racikan ramuan herbal ini, ramuan alami ini saya temukan secara tidak sengaja lewat teman, dan kemudian saya aplikasikan. Ternyata memang benar terbukti, bos. Itu di sana, itu kadang oksigen itu tak matiin, tapi pasokan oksigen itu banyak, bos, di dalam kolam ini.
dan juga airnya juga cenderung dia lebih bening. Nah, cek deh video saya sebelumnya. Di video saya sebelumnya itu sudah ada menjelaskan tentang itu ya. Jadi airnya lebih bening, bisa dilihat bos. Nah ini, oke, kita lihat ke kolam satunya ya. Kolam satunya, nah ini kerjaan Bojo nih bos. Nah itu dia bos, jernihnya sama ya, nggak ada yang beda bos, semua jernihnya sama. Nah sejauh ini saya nggak pernah belikan pakan pabrikan selama terakhir habis panen. Kalau nggak percaya kita lihat storage tempat pakan pabrikan saya ya. Saya kadang belikan pakan apung, pakan apung kalau pas lagi ingat. Ini storage pakan apung saya bos, ini udah lama kosong. Wah ini nggak pernah diisi. Jadi apa yang saya beri? Saya hanya memberikan sayur-sayuran bos, sama seperti ayam saya vegetarian, makan sayur-sayuran saja ya. Nah kenapa bisa seperti itu dan kenapa dia bisa berkembang biak, sehat, tidak ada yang mati, hanya diberi makan sayur-sayuran, sesekali kalau ingat diberikan pakan pabrikan ya, pakan apung. Kita lanjut ke belakang bos, kita buat racikannya langsung khusus buat sampean. Jadi ya kebangetan lah kalau nggak subscribe bos, di like ya. Oke, kita langsung ke belakang, kita racik dulu apa saja yang dibutuhkan untuk menumbuhkan plankton, meningkatkan kadar oksigen di dalam air sehingga kita nggak perlu ganti air akan selalu bening, dan ikan yang pasti, ikan pasti hidup terus. Oke, kita lanjut ke belakang bos, subscribe ya. Oke bos, ini dia. Jadi bahan alami yang kita butuhkan di sini ini semua herbal bos ya, dan semua juga kaya manfaat. Yang pertama di sini ada daun pepaya ya. Nanti apa manfaat daun pepaya untuk dalam dunia peternakan ikan ini nanti akan saya jelaskan satu-satu bos. Ini daun pepaya saya ambil ukuran dosis paling mudah dulu bos, persatuan dulu, artinya itu daun pepaya kurang lebih 1 on. Kemudian ada kunyit ya, nanti juga saya jelaskan manfaatnya kenapa kok bahannya kunyit. Ini juga 1 on kurang lebih ya. Kemudian selanjutnya ada garam. Jadi kalau di sini namanya garam curah bos, garam kasar ya, atau daerah sama di tempat sampean pasti jual. Kalau di sini ada yang jual kiloan, kurang lebih 12.000 sekilo bos. Nah ini air 1 liter ya, jadi per 1 liter aja kita buat dulu bos. Kebetulan kemarin habis selesai panen, stok lama udah habis, jadi itu saya buat dari 8 bulan yang lalu, itu baru saya tebar di kolam, baru saya aplikasikan, jadi nggak ada stok yang udah jadi. Tapi di sini kita akan praktekkan bagaimana membuat meracik ramuan herbal ini tadi, bahan-bahan herbal ini menjadi ramuan yang nantinya akan kita aplikasikan ke kolam ikan ya. Pertama-tama kita blender dulu bos. Nah tapi sambil kita memblender, apa saja manfaat dari ketiga bahan ini? Seperti yang saya jelaskan di awal bos, kolam ikan itu tidak berbau airnya dan cenderung lebih bening. Kemudian pasokan oksigen itu lebih banyak ya, jadi walaupun sampai nggak pakai oksigen nggak masalah bos. Jadi aerator yang saya pakai itu aerator kecil yang saya paralel untuk 2 kolam. Jadi kalau dipikir-pikir berapa sih kekuatan suplai oksigennya kan bos. Itu pun kadang saya matikan kalau dalam cuaca dingin. Nah kemudian manfaat berikutnya lagi, dia mudah menumbuhkan plankton atau apa ya istilahnya ya, alga ya. Alga itu sejenis plankton kecil itu yang salah satunya jadi bahan pakan ikan. Nah ini setelah di blender bos ya, singkat saja saya akan sedikit bacakan manfaat dari kunyit. Ini manfaatnya banyak bos, mengandung protein
kemudian proteinnya malah sampai 30%, kemudian ada vitamin, lemak, karbohidrat ya. Kemudian garam mineralnya juga mengandung kalsium, fosfor ya, kemudian zat besi. Jadi ini manfaatnya untuk dunia perikanan, kunyit ya. Kemudian selanjutnya daun pepaya, manfaatnya untuk obat stres saat ikan itu dalam kondisi panas. Kemudian ikan itu akan menjadi lebih santai ya, apalagi kalau dia dalam proses berpindah, artinya baru dipindah. Kemudian menghindari kanibalisme. Selanjutnya lagi yang keempat, pakan alami ya, bisa kita rajangkan, lemparkan ke kolam. Kemudian menambah imun atau kekebalan dari ikan. Kemudian sterilisasi air kolam dari penyakit ya, ini yang luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah sterilisasi kolam ikan agar tidak banyak yang mati ya. Kemudian manfaat garam. Manfaat garam yang pertama mengendalikan parasit. Jadi parasit-parasit yang merugikan atau jamur itu tidak akan tumbuh, bos. Kemudian mencegah serangan bakteri, mengendalikan jamur ya, mengurangi keasaman air hujan, membersihkan kotoran pada ikan, mengendalikan masalah insang, membantu saat kadar oksigen menurun, dan mengendalikan populasi alga di kolam. Jadi itu, bos. Jadi setelah di blender semua, kemudian disaring ya, kemudian diletakkan di wadah tertutup. Ini, bos, diletakkan di wadah tertutup. Ingat, tanpa diberikan tambahan probiotik, bos ya. Jadi setelah ini dimasukkan di dalam satu wadah, kemudian ditutup rapat, sama seperti kita memfermentasi pakan ya, ditutup rapat, tetapi dengan catatan, bos, itu per 3 hari ya, per 3 hari. Jadi dalam ini dibiarkan selama 1 minggu, berarti dalam 3 hari itu sampean buka, kemudian diaduk ya, kemudian ditutup lagi rapat-rapat, disimpan di wadah yang gelap ya, kemudian setelah itu nanti hari ke-7 dibuka, kemudian letakkan di botol kaca. Ini botolnya udah saya siapin. Ini walaupun setahun 2 tahun sampean simpan tetap bisa digunakan, bos. Jadi sampean buat dalam jumlah banyak. Ini saya hanya sekedar contoh saja. Saya buat dalam ukuran 1 liter. Jadi bagaimana kalau umpamanya kita buat 2 liter air? Boleh, berarti daun pepayanya 2 on, kunyitnya 2 on, kemudian garam halusnya 2 cangkir ya, garam kasarnya 2 cangkir, sorry. Nah, ini ampasnya ini bisa juga kita berikan untuk pakan ayam kita. Jadi semua berguna, bos, jangan dibuang. Karena apa? Dia mengandung, di sini dia ada daun pepayanya, ada kunyitnya, jadi hitungannya jamu juga lah. Juga bermanfaat untuk ayam. Jadi itu saja, bos. Semoga buat sampean yang terinspirasi membuka kolam, silahkan diaplikasikan. Sekian dari Bakal Peternak, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.